Yuk, ketemu lagi kita. Saat ini saya tidak menggunakan teknologi AI, tapi ini saya eh, ingin memberi masukan terkait sistem pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya akreditasi. Jadi topik saya kali ini mengangkat yaitu akreditasi perguruan tinggi dan program studi tidak wajib lagi ya. Ini tentu hanya berdasarkan pengalaman saya yang sudah kurang lebih 30 tahun 30 tahun lebih sebagai pendidik di perguruan tinggi, di mana sudah pernah melewati begitu banyak proses akreditasi ya, dari sejak dosen biasa kemudian menjabat sebagai koprodi, ketua jurusan, bahkan sampai dekan. Itu sudah saya lewati dan ada banyak hal terkait akreditasi ini yang saya rasa saat ini menurut saya pendapat pribadi ini sudah tidak wajib lagi. Sebenarnya sebelumnya menteri sebelumnya sudah sempat dilaksanakan atau digaungkan, bahkan sudah sampai keluar peraturan. Cuma ya di mana akreditasi tidak perlu lagi, tapi terjadi perubahan-perubahan sudah sempat ya. Saya tidak tahu apakah sudah ada keluar peraturannya, tapi setahu saya akreditasi tidak wajib lagi. Pernah ada uh, gaung seperti itu. Nah, sekarang ini saya ingin menyampaikan kenapa akreditasi perguruan tinggi dan program studi tidak wajib lagi. Alasan-alasan apa yang saat ini menurut saya itu tidak perlu lagi. Ini akan saya sampaikan beberapa alasan menurut pengalaman yang saya alami sebagai dosen dan juga sebagai pernah menjabat beberapa jabatan di perguruan tinggi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, inilah alasan-alasan kenapa akreditasi perguruan tinggi tidak diwajibkan lagi. Pertama, saat ini akreditasi atau biaya akreditasi itu mahal ya, berkisar 30 sampai 60 juta per universitas atau program studi ya. Kira-kira ini angka-angkanya seperti itu karena saya baru melewati juga dan membayar salah satu program studi saya itu kurang lebih 50-an juta ya. Dan ini dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri ya. Ya, terserah apa dia, kalau kayak di teknik itu Lamtek itu adalah, dan juga di dalamnya juga berbeda-beda, Lam Infokom dan lain sebagainya ya. Nah, sebelumnya kan BAN PT itu tidak berbayar. Nah, sekarang setelah berbayar dengan angka itu, ini sangat dirasakan mahal ya. Itu sangat masih dirasakan mahal dan sulit. Satu, ini alasan yang pertama ingin saya sampaikan kenapa akreditasi tidak wajib lagi. Tentu kan akan bertanya, terus kalau tidak ada akreditasi bagaimana mau kontrol mutu dan lain sebagainya ya. Nah, ini nanti saya uraikan sebagai berikut ya. Kedua, banyak universitas atau prodi hanya memiliki PNBP kecil atau tidak mampu membayar sehingga risiko tidak terakreditasi itu tinggi. Dan saat ini saya tahu ada cukup banyak prodi-prodi yang tidak mampu mengikuti akreditasi karena ya alasan utamanya itu karena biayanya cukup mahal ya. Ini tentu apalagi perguruan tinggi, sekolah tinggi, akademi yang ya untuk hidup aja, untuk survive hidup aja itu mereka sudah susah karena PNBP-nya kecil. Jadi ini rasanya kesulitan untuk membayar angka atau jumlah nominal yang ada di atas ya. Kira-kira ini angkanya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, alasan ketiga, sudah ada lembaga pemeringkatan ya, perguruan tinggi prodi dunia, ada World Class University, ada macam-macam, ada Webometrik dan lain-lain. Bahkan Indonesia juga punya ya. Uh, jadi sebenarnya buat apa kita mau ada akreditasi lagi ya? Tidak perlu kan kita ikut aja orientasi atau indikator-indikator yang dibutuhkan oleh supaya kita bisa masuk World Class University, antara lain kan jurnal-jurnal, sumber daya manusia yang ditingkatkan, kan itu yang penting-penting kan selain infrastruktur. Itu 3 poin yang utama apa yang bisa kita berkompetisi di world class university ya. Nah, poin-poin ini
ketiga yang jadi kita orientasi ke sana aja ya, tidak. Jadi untuk mengontrol mutu kan kalau semakin kita bisa masuk ke ranking world class university ya sudah. Kalau kita mampu sumber daya manusia kita bisa buat ya kan masih banyak di perguruan tinggi di Indonesia kan apa guru besar dan dokter itu masih lebih sedikit daripada yang master ya, yang master lah saya kira dari kemudian jabatan juga ya, dari segi jabatan juga yang lektor kepala apalagi guru besar itu masih lebih sedikit daripada. Nah, ini menjadi perhatian ya. Kalau kita mau masuk world class university ini harus dipacu untuk supaya bisa SDM-nya ya paling tidak sudah doktor dan guru besar saja ya. Itu yang ada sebagai pendidik ya. Nah, itu harus dipacu untuk supaya bisa dan mereka harus menghasilkan karya-karya ilmiah, penelitian-penelitian itu yang bertaraf internasional, itu ya, bertaraf internasional, dapat pengakuan internasional. Nah, jika kedua ini bisa naik, maka ini kita bisa berkompetisi menjadi masuk dalam world class university. Tentu untuk bisa SDM-nya bisa bagus, kemudian menghasilkan karya-karya penelitian yang bagus, ya, maka tentu dibutuhkan itu anggaran-anggaran penelitian serta infrastruktur pelatihan laboratorium yang memadai untuk supaya bisa menghasilkan karya-karya ilmiah yang mumpuni. Nah, ini yang sebenarnya yang lebih diprioritaskan daripada saat ini ya kita lihat yang poin keempat yaitu akreditasi lebih menitik beratkan pada dokumen mutu, tata kelola, dokumen administrasi, indeks prestasi, lama studi, kurikulum yang kaku, ya. Ini bukannya ini tidak penting ya, saya tidak mengatakan ini tidak penting, tapi di fakta di lapangan ini atau daripada kita terlalu menitik beratkan pada tata kelola mutu, tata kelola dokumen administrasi, indeks prestasi, lama studi, ya itu sampai saat ini itu masih kurang lebih 50% lulusan perguruan tinggi itu masih dibayar setara UMR. Bahkan angka pengangguran lulusan perguruan tinggi itu masih tinggi, semakin hari semakin tahun semakin naik ya. Nah, artinya apa? Lulusan kita atau sistem penilaian akreditasi yang dilakukan itu tidak sejalan dengan fakta outcome yang ada di pasar gitu. Harusnya kan akreditasi unggul gitu, apalagi terakreditasi internasional harusnya kan outcome-nya itu dibayar ya mahal, kemudian waktu tunggunya juga itu lebih cepat ya. Artinya kalau dulu kan ada masih kuliah sudah dicari oleh perusahaan karena skillnya tinggi. Nah sekarang ini kan sistem kurikulum kita yang kaku, yang dengan format yang dilakukan dalam sistem penilaian akreditasi ya itu menyebabkan outcome-nya itu masih apa tidak terserap pasar ya, terjadi pengangguran yang terjadi peningkatan pengangguran, kemudian lulusannya masih dibayar setara UMR, ada kurang lebih 50% lebih bahkan ya, itu yang beberapa hasil survei kita ya. Nah, ini menjadi alasan kami ya akreditasi sebenarnya tidak berkorelasi positif dengan outcome lulusan ya. Walaupun sekarang ini akreditasi kita sudah karena kan Indonesia sudah banyak mengikuti perguruan tinggi program studi sudah banyak mengikuti akreditasi internasional ya. Kita saja di perguruan tinggi yang saya kerja itu prodi saya sudah ada yang sudah terrecognize internasional ya dari AUN dan lain sebagainya. Dan ada juga sekarang ini dari kita sedang berusaha untuk mendapat ke lembaga-lembaga pemerintahan internasional. Nah, di sana intinya apa? Kalau melihat perbedaan sistem akreditasi Indonesia dan sistem akreditasi internasional yang kami lakukan itu lebih sederhana. Mereka hanya mengukur itu outcome OB, istilahnya kurikulum OBE, outcome based orientation. Ya, jadi yang lebih fleksibel daripada sistem kurikulum yang kita ciptakan. Belum lagi kita memasukkan berbagai macam mata-mata kuliah yang sebenarnya sudah tidak ada di pasar ya. Tapi kita masih bergelut seperti itu. Nah, OBE ini kan dia harus lebih fleksibel, dia harus lebih masuk. Mahasiswanya harus lebih banyak di pasar, bekerja langsung di magang kek atau apa kek. Yaitu dia lebih banyak menghabiskan waktu di lapangan.
Nah, di kampus itu mereka mencari problem di lapangan, kemudian belajar dan menyelesaikan di kampus sehingga problem solving. Jadi problem-problem yang ada real time di lapangan itu kan di lapangan itu problemnya kan berkembang terus. Itu yang diambil dan dibawa ke kampus, kemudian itu yang dipecahkan dan dipelajari, kemudian diberi solusi atau bahkan dikembangkan dan membuat inovasi-inovasi baru sehingga pada saat mereka lulus nanti mereka itu bisa langsung terserap pasar dan dibayar karena kompetensinya bagus ya dibayar lebih besar daripada UMR. Ini yang menjadi alasan kenapa sistem akreditasi kita sudah tidak wajib lagi ya. Nah sekarang kalau ini sudah tidak wajib, ya terus kita mau bagaimana? Kalau tidak ada ini kan nanti jadi kacau. Betul, betul. Ini kalau dengan ada sistem akreditasi saya tidak mengatakan tidak bagus, tapi intinya masih terlalu berkutat pada kontrol dokumen, ya. Dan itu yang sangat menyibukkan daripada pengelola seperti UPPS ya dan program studi. Itu kita kesulitan di situ ya. Kita hanya harus menyodorkan dokumen-dokumen bukti dan memang ini bagus, tapi itu kan kita kan mendidik mahasiswa itu supaya dia bisa langsung masuk pasar kerja ya dengan dibayar gaji yang paling tidak lebih besar daripada UMR. Tapi faktanya ya masih seperti itu di lapangan. Bahkan angka pengangguran pun tidak. Karena apa? Karena kurikulum itu yang kaku. Itu yang menjadi alasan kenapa tidak perlu lagi akreditasi itu tidak wajib ya. Jadi sekarang bagaimana kalau saran dan masukan saya andai ini tidak ada kan ini akan akan ya artinya akan tidak baik sistem kontrol mutu daripada perguruan tinggi dan program studi. Nah, ini masukan saya ya. Saran dan masukan ya situ pertama Kementerian Pendidikan dan BAN PT berfungsi sebagai pengontrol mutu dan etika akademik program perguruan tinggi dan prodi. Jadi tetap mutu itu dikontrol ya. Ya indikator-indikator mutu itu satu universitas kan itu guidance-nya itu nanti diberikan oleh Kementerian dan BAN PT. Semua universitas silakan berjalan dengan itu ya. Ya nanti akan dievaluasi, nanti akan dibuat pemeringkatan. Jadi Kementerian dan BAN PT akan memberi pemeringkatan. Oh ini sudah melaksanakan mutu dan etika akademik dengan baik dan benar dalam bentuk reward yaitu pemeringkatan. Itu sudah itu akan terjadi. Kalau itu kan tetap dikontrol ya. Yang melanggar langsung ada pelanggaran etika akademik dan mutu ya sudah resikonya kalau etika kan itu ada sanksi etika kan. Kalau mutu ya dia akan turun peringkatnya. Jadi seperti itu tidak ada lagi wajib sehingga ya universitas dia akan bekerja, prodi akan bekerja dengan sendirinya, tidak perlu lagi ada kewajiban dia harus melakukan ya. Kalau dia mau bagus perguruan tingginya ya dia harus bekerja sesuai mutu yang diinginkan oleh Kementerian dan BAN PT ya dalam hal ini dibantu oleh BAN PT karena yang sudah lembaga-lembaga yang sudah ada kan kita fungsikan. Nah sekarang lembaga akreditasi mandiri ya silakan saja difungsikan jika ada perguruan tinggi atau prodi yang mau diakreditasi sehingga ada semacam proud lah bahwa oh ini kita sudah dapat akreditasi dari LAM apa misalnya unggul dan lain sebagainya kan itu tinggal semacam tambahan yang tidak wajib tapi kalau ada itu kan ya lumayan universitas atau prodi itu akan semakin bagus juga tapi tidak ada kewajiban. Nah, jadi sehingga siapa yang mampu atau yang mau ya silakan saja. Jadi tetap silakan berfungsi tapi tidak wajib lagi. Saya kira kan ada juga termasuk kita mau akreditasi internasional boleh saja kan kalau kita mau untuk supaya dapat predikat lebih baik kan selagi kontrol mutu dan etika dari BAN PT dan kementerian. Jadi kita bisa melakukan akreditasi internasional maupun nasional ya. Kan di LAM juga sudah ada seperti ASIN seperti IABI dan lain sebagainya. Silakan itu dibuat tapi tidak ada kewajiban ya. Supaya perguruan tinggi atau prodi itu ya sudah dia kan di kementerian hanya ada pada saat dia urus izin dia sudah mendapat izin dan sudah terakreditasi, tidak ada lagi A, B, C atau unggul baik sekali dan baik tidak seperti itu
itu hanya aksesoris ya, aksesoris untuk ya semakin kalau kita mau kita ikut, maka semakin pelengkap bahwa ya sudah kita dapat reward-reward penghargaan-penghargaan, pengakuan-pengakuan baik dari LAM maupun dari lembaga-lembaga internasional lainnya ya. Itu termasuk masuk dalam pemeringkatan dari kementerian dan dari lembaga pemeringkatan dunia. Jadi itu yang sebenarnya yang kita bersama-sama bekerja untuk itu, sehingga UPPS perguruan tinggi, UPPS dan program studi ini tidak disibukkan dengan berbagai administrasi yang ya bayangkan kalau ada 7 seperti saya mengelola itu sampai 13 prodi ya, program studi ya. Nah, coba bayangkan itu kita harus melakukan akreditasi dan akreditasi hanya dalam rentang waktu satu tahun. Habis dengan urus akreditasi seluruh tata kelola ini. Nah, bagaimana kita harus meneliti dan lain sebagainya. Belum lagi tugas-tugas lain, rapat-rapat dan sebagainya. Habis waktu kita hanya untuk mengurus pengelolaan administrasi dan tata kelola. Padahal kan dosen itu ya kewajibannya itu meneliti, ya, mengajar dan meneliti, ya. Jadi itu yang harus di harus di apa yang harus dipahami ya. Kemudian itu ya. Jadi kurikulum fleksibel berbasis pada OBE, Outcome Based Education, atau saya namakan pendidikan berbasis pasar kerja, PBPK ya, yang benar-benar mengikuti kebutuhan pasar. Jadi tidak usah terlalu kaku. Jadi misalnya bidang prodi informatika atau prodi teknik sipil. Jadi hanya core saja yang dikasih. Ini ya kalau teknik sipil hanya ini kan dari sekian banyak apa yang harus dipelajari hanya cukup misalnya 60 atau 80 SKS itu yang memang wajib ya. Termasuk ada 20 SKS atau 10 SKS terkait wawasan kebangsaan ya untuk supaya bangsa kita itu tetap walaupun kita sudah belajar tetap cinta tanah air itu tetap ada, tapi di situ sisanya itu yaitu lebih banyak ke pasar ya, di pasar ini kan ini yang 60 wajib juga ini kan di lapangan lebih banyak, sisanya itu kita berkembang masing-masing gitu, kita mau kemana kan, Indonesia kan luas, kebutuhan daerah, kebutuhan pasar di masing-masing daerah kan berbeda. Nah, itu bisa diisi dan di-create masing-masing. Jadi tidak usah terlalu kaku ini ya, mata-mata kuliahnya harus sama seperti ini dan lain sebagainya. Jadi kurikulum lebih fleksibel ya. Oke, itu yang ketiga yang saya sarankan. Dan keempat itu adalah arah pengembangan mutu mengikuti indikator penilaian lembaga pemeringkatan PT, Prodi Dunia, World Class University, Webometric dan lain-lain. Jadi itu ya. Jadi kita tinggal melihat bahwa ya kita tahu bahwa untuk World Class University seperti saya katakan tadi, mereka hanya melihat karya-karya ilmiah oleh para dosen yang masuk di jurnal-jurnal berreputasi, apalagi karya-karya ilmiah kita banyak dicitasi oleh peneliti-peneliti di luar negeri sana. Ya ini akan semakin bagus. Nah, kalau kita mengarah ke sana, support system juga bagus ya, anggaran penelitian diberi lebih banyak lah, gitu. Waktu kita lebih banyak ke meneliti. Jadi dosen itu mengajar dan meneliti. Ya, tentu ada pengabdian juga ya. Ini jadi sebenarnya ini yang lebih ditekankan, jangan kita disuruh lebih banyak kepada administrasi ya. Akhirnya ya apa yang kita inginkan ya tidak tercapai, kita tidak susah masuk di World Class University, Webometric aja kita misalnya susah ya karena kurang karya-karya kita yang karya-karya ilmiah kita yang bisa dicitasi oleh peneliti-peneliti lainnya di seluruh dunia. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Jadi mari kita pikirkan lebih ini ya. Jadi kita pikirkan lebih jernih. Jadi bukannya akreditasi itu tidak baik ya. Saya mengatakan bukan akreditasi tidak baik. Itu baik, tapi tidak wajib kita melakukan karena bisa dilakukan dengan cara yang seperti yang sudah saya sampaikan ini. Oke, jadi ini yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan di kementerian atau Bapak Presiden ya bisa melihat fakta-fakta di lapangan ini dan coba mengevaluasi lagi. Saya siap memberi masukan-masukan lagi. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di podcast saya yang lain. Sekian dan terima kasih.